Perkembangan intelektual. Apa itu perkembangan intelektual? Perkembangan intelektual adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kegiatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya kita harus tahu apa saja tahapan-tahapan perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama itu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Ciri-ciri anaknya, kemampuan berpikir ditunjukkan melalui gerakan atau perbuatan. Anak memiliki keinginan sangat besar untuk menyentuh atau memegang. Anak belum mengerti motivasi dan senjata mereka adalah tangisan. Untuk mengajar anak dapat dilakukan dengan gambaran atas sesuatu yang bergerak. Yang kedua itu tahap pra-operasional usia 2-7 tahun. Yang pertama kita bahas ciri-ciri usia 2-4 tahun. Permainan simbolis sebagai ungkapan diri anak. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Anak mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris, bulat, bundar, persegi. Gambaran mental anak masih kacau. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual dan perkembangan kognitif anak. Selanjutnya ciri-ciri anak usia 4-7 tahun. Yang pertama, egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Yang kedua, adaptasi yang tidak disertai gambar yang akurat. Anak-anak belum memahami sesuatu berdasarkan warna, belum berdasarkan letak dan bentuk. Yang ketiga, reversibilitas belum terbentuk. Anak belum mampu meniadakan suatu tindakan dengan memikirkan tindakan tersebut. Yang keempat, klarifikasi figuratif. Anak mengklarifikasi sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Selanjutnya, realisi ordinal atau serial. Anak masih kesulitan mengurutkan suatu seri. Misalnya, anak masih kesulitan mengurutkan gambar berseri tentang suatu peristiwa. Yang terakhir, kausalitas. Banyak bertanya mengapa. Pertanyaan mengapa merupakan pertanyaan yang paling banyak diajukan anak. Sebab mereka sangat ingin mengetahui alasan segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret usia 7-11 tahun. Anak-anak yang dulu di bangku tahanan kanak-kanak akhir atau TK dan sekolah dasar. Anak mulai dapat memahami aspek-aspek kumulatif materi. Anak sudah dapat berpikir sistematis tentang beragam benda dan peristiwa yang bersifat konkret. Proses-proses penting pada tahap operasional konkret. Yang pertama, pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Yang kedua, klarifikasi. Klarifikasi adalah kemampuan untuk memberikan nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukuran, dan karakteristik lainnya. Yang ketiga, desenterik. Desenterik adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat, reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan semula. Yang kelima, konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda. Yang terakhir, penghilang sifat egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Anak mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Anak juga sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Pada tahap ini,
remaja sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Jenis-jenis kecerdasan otak. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menyusun pikirannya dengan jelas, juga mampu mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata seperti berbicara, menulis, dan juga membaca. Orang dalam kecerdasan verbal ini sangat cakap dalam berbahasa, menceritakan kisah, berdebat, berdiskusi, dan juga sebagainya. Ciri-ciri kecerdasan linguistik verbal, yang pertama adalah mampu membaca dan juga mengerti apa yang dibaca. Yang kedua adalah mampu mendengar dengan baik dan memberikan respon dalam suatu komunikasi verbal. Yang ketiga adalah mampu menirukan suara, mempelajari bahasa asing, mampu membaca karya orang lain. Yang keempat adalah mampu menulis dan berbicara secara efektif. Yang kedua adalah kecerdasan logiko-matematik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan angka-angka dan juga bilangan, berpikir logis dan ilmiah, serta adanya konsistensi dalam berpikiran. Ciri-ciri dari kecerdasan logiko-matematik adalah yang pertama mengenal dan mengerti konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat. Yang kedua adalah mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut. Yang ketiga adalah pandai dalam pemecahan masalah yang menuntut pemikiran logis. Yang keempat adalah menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan kalkulus, pemrograman, komputer, dan juga metode riset. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kemampuan seseorang untuk melihat secara rinci gambaran visual yang terdapat di sekitarnya. Ciri-ciri kecerdasan spasial visual ini adalah yang pertama senang belajar dengan grafik, peta, diagram, atau alat bantu visual lainnya. Yang kedua adalah kaya akan hayalan, imajinasi, dan juga kreatif. Yang ketiga adalah menyukai poster, gambaran, film, dan presentasi visual lainnya. Dan yang keempat adalah belajar dengan mengamati, melihat, mengenali wajah, objek, bentuk, dan juga warna. Yang keempat adalah kecerdasan ritmik musik. Kecerdasan ritmik musikal merupakan kemampuan seseorang untuk menyimpan nada di dalam benaknya, untuk mengingat irama, dan juga secara emosional terpengaruh oleh musik. Ciri-ciri dari kecerdasan ini adalah yang pertama, mudah mengingat lirik lagu dan juga peka terhadap suara-suara. Yang kedua adalah mengerti nuansa dan emosi yang terkandung dalam sebuah lagu. Yang ketiga adalah mampu menciptakan komposisi musik. Dan juga yang keempat adalah mampu menganalisis ataupun mengkritik suatu musik. Yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang penting antara pikiran dengan tubuh, yang memungkinkan tubuh untuk memanipulasi objek atau menciptakan gerakan. Ciri-ciri dari kecerdasan ini adalah mampu menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, perasaan, dan juga mampu bekerja dengan baik dalam menangani objek. Yang kedua adalah memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan juga keanggunan dalam bergerak. Yang ketiga adalah senang menari, olahraga, dan juga mengerti hidup sehat. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan ini memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan sosial. Ciri-ciri kecerdasan ini adalah yang pertama, mampu merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan juga harapan orang lain. Yang kedua adalah mampu berempati dan mau mengerti orang lain. Yang ketiga adalah mau melihat sudut pandang orang lain. Serta yang keempat adalah menciptakan dan mempertahankan sinergi. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan orang-orang yang berpikir dan membuat penilaian tentang diri sendiri, tentang gagasan dan juga impiannya. Ciri-ciri kecerdasan ini adalah mengenal emosi diri sendiri dengan orang lain, serta mampu menyalurkan pikiran dan perasaan. Kedua adalah termotivasi dalam mengejar tujuan hidup. Yang ketiga, mengembangkan konsep diri dengan baik. Serta yang keempat adalah tertarik sebagai konselor, pelatih, filsuf, psikolog, atau di jalur spiritual. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis.
Kecerdasan naturalis merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan serta menggambarkan berbagai macam keistimewaan yang ada di lingkungannya. Ciri-ciri kecerdasan ini adalah yang pertama suka mengamati, mengenali, berinteraksi dan juga peduli dengan objek alam, tanaman ataupun hewan. Yang kedua adalah antusias akan lingkungan alam dan juga lingkungan manusia. Yang ketiga adalah mampu mengenali pola di antara spesies. Dan yang keempat adalah senang berkarir di bidang biologi, ekologi, kimia ataupun botani. Yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial atau kecerdasan makna. Kecerdasan ini selalu mencari koneksi-koneksi antara dunia dengan kebutuhan untuk belajar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini. Yang pertama ada faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang memberikan tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak tersebut dan perkembangan berpikir anak. Selanjutnya, beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan intelektual anak. Yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan pengalaman dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media cetak maupun dengan menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta didik berpendapat atau mengemukakan ide-idenya.